saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan anugerahkan bagi setiap kita yang boleh menikmati dan menjalani kehidupan sampai di hari yang kelima di bulan Agustus tahun 2024. Dan untuk melandasi seluruh perjalanan pengabdian pelayanan kita di minggu yang baru, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus firman yang hidup, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 12 sampai 19. Kami bermohon Tuhan karuniakanlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, agar firman kami baca, kami mengerti, memahami, dan mau mempedomani seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai umat. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 10 ayat 12 sampai 19 yang begini bunyinya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangahkan paruh, atau yang menciat-ciat. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegak menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala, dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup yang kita jalani adalah hidup yang selalu mengalami perubahan. Kita selamanya tidak berada dan berdiri di tempat saja. Tetapi sebagai manusia yang pernah, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan mendiami bumi ini, marilah kita harus menjalaninya, dan tentu kita akan mengalami sebuah perubahan hidup. Dan ketika kita mengalami perubahan hidup, tentu kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak masalah. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mampu membaca situasi sama dengan segala perubahannya, dan orang-orang yang mampu untuk mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita untuk mengalami perubahan dalam hidup ini. Sebab kita sebagai manusia tidak boleh melebihi kekuatan Tuhan. Kita sebagai manusia, kita tidak boleh melebihi kuasa Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan Tuhan.
Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, maka hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan mari kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang dalam kehidupan ini kita mengalami banyak persoalan, kita terjebak di dalam dosa, dan membuat kita melupakan Tuhan, membuat kita bahwa kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, dan orang-orang yang mau hidup sama dengan Tuhan. Terkadang Tuhan memakai orang lain, peristiwa kesusahan, peristiwa kemalangan, sebagai alat untuk Tuhan mendidik kita menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, supaya mempunyai relasi dengan Tuhan, dan kita harus mengalami sebuah perubahan hidup, mengalami sebuah pertobatan hidup, supaya hidup kita berarti, bermakna bagi Tuhan. Pada saat ini mungkin saja Tuhan sedang memakai pola yang sama untuk mendisiplinkan kita, untuk mengingatkan kita supaya kita memiliki hidup yang teratur, hidup yang tertata dengan baik. Selain pertobatan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengasah kepekaan kita untuk mampu mengenal teguran dan didikan Tuhan. Sepanjang sejarah Tuhan memakai manusia sebagai alat untuk menggenapi rencananya. Tuhan dapat memakai siapapun, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Contoh Raja Asyur, ia dipakai Tuhan untuk mendidik umat Israel yang adalah umat pilihan Allah, yang tidak lagi taat kepada Tuhan, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang sudah mendewakan Allah lain daripada mendewakan Allah yang. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah. Mereka menganggap Allah tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka mau hidup sama dengan Allah, seperti Menara Babel. Mereka ingin sama dengan Allah, maka mereka membangun Menara Babel. Dari situ Allah turun dan mengacaukan bahasa mereka, karena mereka memiliki satu bahasa. Maka dari situasi seperti itu Allah mengacaukan bahasa mereka, maka mereka menjadi orang yang berdosa dan punya kedudukan tidak sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu yang dibuat oleh bangsa Israel. Ketika mereka tidak percaya kepada Allah, ketika hidup mereka sudah jauh daripada hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa sebagai hukum yang menata kehidupan mereka menjadi baik, dan mereka telah melanggar itu. Maka Tuhan pakai Raja Asyur untuk mendidik umat Israel supaya mereka mengingat siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan, dan siapa Tuhan sebenarnya di hadapan mereka. Sang penguasa ini tengah ada di puncak kejayaan, meraih kemenangan demi kemenangan, termasuk merebut Israel Utara dan mengangkut segenap penduduknya sebagai tawanan. Kebesaran dan kekuatan Asyur telah terbukti. Di balik semuanya itu Allah Israel yang menjadikan Asyur menjadi bangsa besar agar dapat dipakai sebagai cambuk murka dan tongkat amarah dalam melaksanakan rencananya untuk mendidik bangsa Israel, mengingat bahwa Allah Yahweh yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, supaya mereka menjadi bangsa yang hidup baik di hadapan Tuhan. Ketika Raja Asyur menjadi sombong karena ia mengalami sebuah kemenangan mengalahkan penduduk Israel Utara, maka dari situ dia menganggap bahwa apa yang dimilikinya itu karena ia hebat, ia memiliki kekuatannya sendiri, maka Tuhan murka. Sebagai akibatnya keperkasaan Asyur akan segera berakhir dan kekayaannya akan lenyap. Di sini menjadi jelas perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Ketika manusia berhadapan langsung dengan Tuhan, maka dirinya hanyalah debu tanah yang tidak memiliki nilai apa-apa. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita hidup di dunia yang fana yang sementara ini, maka hidup kita tidak boleh sama dengan Tuhan. Tuhan memiliki kuasa di atas segala-galanya.
Ketika kita diciptakan dari tanah, maka kita pun akan kembali kepada tanah. Dan oleh karena itu, Allah memakai Raja Asyur untuk mendidik umat Israel. Tetapi ketika kemenangan itu terjadi dan kesombongan itu ditampilkan oleh Raja Asyur, kerajaan Asyur telah menjadi kekuatan yang besar. Kebesaran Asyur itulah yang membuat para raja gentar dan bersatu padu untuk melawannya. Namun mereka tetap saja dapat ditaklukkan. Bahkan Yehuda yang bersekutu dengan Asyur sebagai mitra pun tidak luput dari kekuasaan Asyur. Hal inilah yang menjadikan Raja Asyur menjadi raja yang sombong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, Asyur dipakai Allah sebagai alat cambuk untuk menghukum umat Israel. Supaya umat Israel mesti ingat Tuhan. Supaya umat Israel tahu siapa Tuhan sebenarnya yang memiliki kuasa, yang mampu mengalahkan segala hal. Maka Yesaya memakai ungkapan cambuk sebagai alat untuk menghukum dan bukan untuk membunuh. Hal ini menjadi jelas bahwa Israel tidak akan dihancurkan Allah. Namun mereka harus menerima peringatan, teguran keras dari Allah. Karena Asyur telah bersikap sombong, maka Tuhan menubuatkan kehancuran. Disinilah kita melihat kemahakuasaan Allah Israel, alam semesta, terhadap sejarah bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tercatat dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 12 sampai 19 bahwa kemenangan Asyur bukanlah karena kehebatannya, kemenangan Asyur bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan berkenan memakai mereka untuk menghajar, untuk mendidik dan menghukum umat Israel. Karena umat Israel adalah umat yang telah melawan Allah. Ketika mereka mengalami kemenangan, mereka justru membanggakan dan menyombongkan kekuatan. Maka Yesaya mengibaratkan Raja Asyur seperti kapak, seperti gergaji, gada, dan tongkat. Benda-benda yang tidak bernyawa dan hanya dapat berguna apabila ada yang menggerakkannya. Ironisnya benda-benda mati itu sombong, menyangka mereka sendirilah yang hebat. Tuhan murka terhadap kesombongan Asyur. Ketika genap masanya Tuhan memulihkan Israel, segala kemegahan Asyur akan dibinasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, dalam hidup ini jangan ketong merasa hebat. Jangan ketong menyaingi Tuhan dalam hidup. Tetapi apa yang ketong dapatkan, apa yang ketong peroleh, apa yang ketong nikmati itu adalah Tuhan. Ketika ketong mengalami persoalan, ketong terbebas dari persoalan. Ketika masalah-masalah pekerjaan, ketong terbebas dari semuanya. Itu bukan karena kita hebat, kita mampu, kita boleh, karena Allah turut campur tangan dan memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Allah itu penuh kuasa. Dan sebagai yang diciptakan, jangan pernah terlintas dalam hati dan pikiran kita untuk menyamai Tuhan dengan segala kemampuan dan kehebatan kita selaku manusia. Kita tidak boleh bertindak seolah-olah kita lebih hebat daripada Tuhan. Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak akan menyaingi kuasa Tuhan. Kita tidak akan mampu melampaui kekuatan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang terbatas dalam segala. Siapapun kita dengan segala kekayaan, dengan segala kekuatan, lalu ketong merasa bahwa ketong hebat, ketong mampu, ketong bisa. Pada waktunya Tuhan akan mematahkan semua yang ada padanya. Lalu ketong berpikir juga bahwa apa yang ketong dapatkan itu, oh karena beta bisa, karena beta mampu, karena beta luar biasa. Lalu menjadi orang-orang yang sombong. Jangan, Ibu Bapak. Apa yang ketong peroleh, apa yang ketong dapatkan, apa yang ketong raih dalam segala kehidupan ini adalah karena Tuhan berperan, karena Tuhan bekerja, karena Tuhan menghendaki, karena Tuhan berkehendak untuk ketong mendapatkan semuanya. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi,
kedamaian, kenyamanan, dan kebahagiaan yang akan kita peroleh adalah ketika kita menjadikan Tuhan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kehidupan. Kalau kita mau lebih daripada Tuhan, maka kekacauan dan kehancuran yang akan kita tuai. Oleh karena itu, mari kita menjauhi dan buang keangkuhan dan kesombongan. Karena itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati kita terus mengagungkan Tuhan melalui setiap perbuatan-perbuatan hidup nyata kita. Kita tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Kita mesti menjadikan Tuhan itu sumber dan poros kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan itu kekuatan dan sandaran kita. Supaya kenyamanan, kebahagiaan akan kita tuai dalam hidup. Tetapi kalau kita mau lebih dari Tuhan, kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan, kebolehan dan kesombongan kita, maka pada waktunya kita akan menuai kehancuran dan kebinasaan. Kita harus jujur mengakui bahwa Tuhan berkuasa melampaui semua hal. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dan menandingi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari setiap hal yang ada di dunia. Karena kuasa Tuhan itulah ketong dihadirkan di tengah-tengah dunia dengan firman-Nya sebagai kebenaran dan kekuatan bagi hidup kita. Tanggalkanlah kesombongan dan jadikanlah diri kita yang rendah hati untuk menjadi berkat bagi sesama.